Setuju ya? Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja. Barusan tadi saya mendengar bahwa Bapak dan Ibu ini adalah saudara-saudara para guru yang telah mengikuti tes PLPG. Ya, PLPG itu kalau nggak salah pendidikan latihan profesi guru. Jadi PLPG ini adalah salah satu syarat dulu untuk menjadi guru bersertifikasi. Tahun 2016, tiba-tiba ada sebuah kebijakan merubah PLPG menjadi PPG. Dan oleh karenanya tiba-tiba Bapak dan Ibu tidak mendapatkan SK. Sampai hari ini 6 tahun. Menurut saya, ya perlu kita dengar ini. Ya, jadi oleh karena itu saya serahkan waktu seluas-luasnya pada Pak Ketua untuk menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. 6 tahun pemerintah tidak memberikan SK, padahal Bapak dan Ibu telah melewati sebuah fase-fase tersebut. Saya pikir bisa mewakili ya, bisa mewakili keluhan ataupun jeritan hati dari masing-masing wilayah ya. Kami apresiasi semuanya apa yang sudah terjadi dan memang ini memukul kita semua bahwa ada sistem yang mungkin akhirnya menjadikan hambatan besar bagi Bapak dan Ibu semua. Teman-teman yang saya hormati, Bapak Ibu yang kami banggakan, izinkan saya mungkin atas nama kawan-kawan menyampaikan simpati kami yang begitu besar terhadap mungkin kalau saya katakan penderitaan yang Bapak Ibu lewati selama 6 tahun. Bayangkan 6 tahun. Kalau kita berbicara 1 tahun saja biasanya orang sudah hilang kesabaran, tapi Bapak dan Ibu mungkin benar-benar luar biasa sekali. Dan izinkan saya juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh PLPG yang sudah urunan untuk tiket Bapak dan Ibu datang ke sini. Kita beri aplaus dulu untuk kawan-kawan yang menonton saat ini ya. Luar biasa. Guru adalah isu terbesar di Komisi 10, terutama masalah pendidikan. Kami sudah membuat beberapa panja terkait masalah penerimaan ASN, masalah kompetensi, dan lain-lainnya. Kementerian Pendidikan berencana besar dan selalu mengatakan kepada kami bahwa gurulah sumber utama daripada jika kita ingin merubah sebuah pendidikan ke arah yang lebih baik. Maka kita masuklah dalam namanya disrupsi ekonomi 4.0. Dan kita tahu Indonesia belum tentu bisa mengadopsi 4.0 dalam waktu yang singkat. Karena keterbatasan infrastruktur dan lain-lain. Tapi Indonesia adalah negara demokrasi. Indonesia dibangun dari Sabang sampai Merauke, ya dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, termasuk juga daerah-daerah kita yang terjauh, terluar, semua itu bagian dari Indonesia. Tidak mungkin semua bisa kita rubah menjadi 4.0 dalam waktu singkat. Oleh karena itu, 2016 Bapak dan Ibu menjadi korban dari sebuah sistem yang kalau dari cerita Bapak dan Ibu, mohon izin nanti saya dikoreksi kalau saya salah, ada Permendikbud yang hanya berlangsung 7 bulan. Bapak? 8 bulan. Dan Bapak dan Ibu menjadi bagian dari korban itu. Saya merasa bahwa memang ini harus jadi prioritas kita berikutnya ini. Karena hak-hak Bapak dan Ibu ini sesuatu yang memang layak didapat. Ya, saya berikan kesempatan kepada kawan-kawan kita yang ada di sini, yang sudah saya lihat semuanya juga sudah tersentuh hatinya. Dan mohon Bapak dan Ibu, terutama yang kebetulan dapilnya sama. Ya, Ibu Ratih sudah datang, ya. Pak Lalu juga sudah datang. Silakan yang dapilnya sama juga untuk menyuarakannya. Siapa dulu, Pak Aam? Dapil Aceh? Mungkin. Oh, maaf. Probolinggo berarti Jatim ya. Silakan. Nanti Pak Andreas NTT, Pak Kadafi mewakili Bengkulu, Lampung ya.
Silakan, Pak Am. Bu Rati nanti Sultra. Sulbar, deket-deket lah Mas Sultra lah. Silakan. Susah sebenarnya mau ngomong ini, karena apa yang Bapak Ibu perjuangkan ini sangat menyakitkan hati kami di pimpinan Komisi 10, karena negeri ini tidak seharusnya memperlakukan Bapak dan Ibu seperti itu. Perjuangan 6 tahun yang lalu, saya kira ini sudah harus berbuah hasil yang bisa membahagiakan Bapak Ibu semua, tapi pada kenyataannya sampai saat ini, yang Indonesia katanya sudah menjadi negeri maju, tapi tetap tidak ada penghargaan terhadap sebagian gurunya. Yang selanjutnya, pimpinan, saya juga mengusulkan agar yang 5.000 itu, apalagi khususnya yang masa pensiunnya sudah sangat dekat sekali, kita juga di pimpinan di Komisi 10 agar bisa mendesak bahwa ini secara otomatis bisa diterima menjadi masuk kriteria P3K atau yang lain nanti. Agar apa yang menjadi tuntutan, dan tuntutan ini saya kira juga sangat manusiawi sekali sebagai guru. Hak-hak para guru-guru ini, persoalan-persoalan yang tadi telah diungkapkan ini segera terpenuhi. Saya di fraksi Partai Nasdem pasti akan memfollow up, menindaklanjuti apa yang menjadi kegelisahan kawan-kawan semua. Kita mulai dari lihat persoalannya sebenarnya apa gitu. Nah, saya kira di sini kita berangkat dari Permendikbud tahun 2016 ini ya. Permendikbud tahun 2016 ini. Saya coba untuk mengidentifikasi persoalan. Mungkin bisa jadi salah, tapi nanti tolong Bapak dan Ibu jelaskan. Sehingga menunjukkan di mana sih letak persoalan dan di mana letak ketidakadilan yang tadi dimaksudkan. Sehingga dengan demikian kami mudah gitu. Mudah untuk, artinya bukan mudah, memberikan kami ruang untuk kami melakukan fungsi pengawasan ini bahwa oh pemerintah seharusnya Anda melakukan ini gitu. Artinya apa? Saya juga tidak mau suatu keputusan itu dibuat karena kasihan gitu. Tapi suatu keputusan itu dibuat untuk apa? Kepentingan, untuk menutupi atau untuk mengatasi persoalan yang tidak adil gitu. Nah, sehingga dengan demikian kita punya dasar argumentasi yang kuat gitu. Kita punya dasar argumentasi kenapa ini harus dilakukan perubahan atau kenapa ini harus dibela gitu. Dalam arti bahwa ini untuk kepentingan ya kepentingan semua, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara ini gitu. Saya kira disinilah konteks kita duduk untuk mencari titik persoalan ini. Jadi ada 5.000 orang saat ini yang menonton, mengikuti, yang mereka juga pasti mengatakan bahwa saya adalah guru. Dan guru itu tidak harus dinilai dari ujian multiple choice. Padahal Menteri kita Pendidikan mengatakan bahwa multiple choice itu adalah sesuatu yang sifatnya bukan critical analytic. Mestinya adalah bagaimana Bapak dan Ibu menjawab dengan narasi, pengalaman dan lain-lain. Itu kira-kira tapi gini kan Dede. Tapi maksudnya kalau kesempatan itu hanya dibuat 4 kali dan kemudian peraturan itu berubah, dan setelah itu tidak ada kesempatan lagi, sementara mereka ini adalah ya berprofesi sebagai guru. Ya. Saya kira di situ poinnya. Itu Permendikbudnya ya, itu. Itu Permendikbud. Permendikbud itu yang tidak berlaku lagi sekarang. Masih berlaku. Sudah tidak berlaku. Iya, sudah tidak berlaku lagi. Yang 2016 dicabut, diganti 2017 menjadi PPG. Ya, justru itu gitu. Justru itu karena dengan demikian nasib mereka ini terkatung-katung kan. Gara-gara itu ya. berubah nomenklatur. Gara-gara perubahan peraturan jadi PPG itu gitu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat di sini Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya ini masalah soal kebijaksanaan saja. Jadi bukan masalah soal lulus atau tidak lulusnya. Kebijaksanaan dalam membuat peraturan barunya. Ya, persis. Gitu loh. Iya kan? Karena beliau-beliau ini ya tetap guru sampai saat ini pun juga masih mengajar. Atas sampaian yang kita dengar tadi memang kita sangat prihatin. Ternyata wah, bukan hanya berkenaan guru honorer saja masalah yang cukup luar biasa. Ini kan ada yang udah lulus tetapi juga masih proses pengangkatannya ternyata masih ada miskomunikasi antara pusat dan juga daerah. Kemudian juga ada juga yang daerahnya sangat mensupport tetapi di pusatnya masih menahan-nahan gitu. Jadi daerahnya udah mempersiapkan tapi di pusatnya juga ya membatasi. Nah, ini harus kita cari jalan keluar. Mudah-mudahan ke depan pengangkatan guru
yang memang kita ketahui bahwa modal utama majunya suatu daerah negara itu adalah berkenaan bagaimana dia mempersiapkan sumber daya manusia. Jadi kalau kita nggak menginvestasikan untuk masa depan kita, maka jangan kita berharap Indonesia ke depan itu di bonus demografi itu akan menjadi masa kemasan bangsa. Kalau kita nggak punya investasi yang cukup luar biasa di saat 100 tahun kemerdekaan. Mungkin itu, Kang Dede, jadinya kita harus kembali mendudukkan para kementerian agar punya suatu sinergitas mereka untuk bisa saling memahami kebijakan-kebijakan, jangan yang A keluarin kebijakan, akhirnya tanpa kajian diterjemahkan berbeda oleh kementerian lainnya. Sama halnya kan juga kayak kemarin itu berkenaan kita angkat guru P3K, ternyata yang lulus di lapangan kita cek, wah ternyata banyak kepala daerah itu yang ini anggarannya dari mana gitu. Padahal anggarannya udah dipersiapkan dan juga formulasinya tinggal bagaimana ini bisa tercapai pengangkatan guru honorer. Sampai hari ini pun masih banyak daerah saya itu, Instagram saya, Facebook saya masih banyak itu melaporkan daerah-daerah yang belum mengusulkan untuk pengangkatan guru-guru P3K. Karena apa? Ya karena ketidaktahuan dan keraguan-raguan dari para pejabat mungkin ya ada di daerah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari masukan hari ini kita bisa kembali meluruskan banyak hal yang memang terjadi kendala yang cukup luar biasa untuk berkenaan dengan para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Jadi jangan tanpa tanda jasa ini semakin sedih terus, jangan gitu. Harusnya negara hadir, harusnya negara bisa memberikan suatu penghargaan yang bisa membahagiakan. Tapi ternyata karena kebijakan yang cukup tidak jelas, informasinya juga simpang siur, akhirnya Bapak Ibu semua kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan sertifikat pendidikan tersebut gitu ya. Apalagi sekarang tujuan daripada Kemendikbud ini mereka punya visi misi untuk merdeka belajar, guru penggerak, sekolah penggerak, yang dimana jelas pilarnya itu ada di Bapak Ibu semua gitu. Nggak mungkin, tanpa guru nggak mungkin bisa berjalan ini semua. Jadi kalau yang saya lihat garis besarnya adalah ini kita semua sudah mengikuti proses tes dan lain sebagainya, tapi tidak diberikan sertifikat, berarti kan di sini ada yang salah. Apakah entah itu gagal administrasi dan lain sebagainya, dan tentunya di sini fungsi kita sebagai anggota DPR yaitu fungsi pengawasan yang memang harus dilakukan agar ini ke depannya memang harus sangat dievaluasi, dan ini menjadi prioritas kami di Komisi 10 gitu Bapak Ibu. Jadi tentunya hal yang Bapak Ibu sampaikan tentu akan kami sampaikan ke Kemendikbudristek, mungkin khususnya kepada Dirjen GTK karena ini ada di bawah naungan beliau, agar ya nasib para Bapak Ibu semua insya Allah secepatnya kami harapkan agar bisa berubah tentu ke arah yang lebih baik, tidak seperti sekarang yang terkatung-katung seperti itu Bapak Ibu. Jadi bismillah Bapak Ibu, kita ikhtiar, kita berusaha, kita berupaya, apa yang Bapak Ibu sampaikan akan kita sampaikan kepada kementerian, Mas Menteri beserta seluruh jajaran, dan kita lihat hasilnya realitanya seperti apa dengan apa yang sudah kita sampaikan. Kita berharap bisa sesuai harapan kita semua insya Allah. Jadi mungkin itu PR ke depan yang harus kita diskusikan bersama Dirjen GTK adalah bagaimana mereka menyelesaikan. Kalau kita berharap kalau memang sudah dinyatakan lulus, ya sudah keluarkan saja sertifikatnya, sehingga itu akan lebih memudahkan untuk melihat, sambil juga nanti yang di 2017 yang terakhir kalau nggak salah 2017 ya, 2018 sudah nggak ada lagi, 2017 juga harus diberikan kejelasan apakah kemudian mereka harus ikut pada proses yang baru, ataukah mereka cukup dengan dianggap bahwa dengan passing grade-nya sudah cukup sehingga bisa langsung kemudian dikeluarkan sertifikat dan lain sebagainya. Itu perlu ada regulasi yang lebih jelas sehingga tidak terkatung-katung nasibnya. Jadi kami Komisi 10 fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong untuk kita bisa menyelesaikan dengan hasil yang lebih baik, mana yang bisa dikeluarkan kejelasannya juga perlu diselesaikan sehingga bisa dengan lebih cepat memastikan status Bapak Ibu guru yang telah mengikuti PLPG ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sudut manusiawi dulu ya. Bapak dan Ibu sudah 2016 menanti hak.
Bapak dan Ibu sudah mengajar lebih dari 10 tahun. Bapak dan Ibu tetap mengajar sampai saat ini, bahkan di daerah 3T. Inilah hak-hak yang harus kita perjuangkan. Ya, jadi mungkin saya mengapel kepada komisi agar kita membawa ini kepada rapat kerja dengan menteri, meminta kepada kementerian untuk menyelesaikan masalah Bapak dan Ibu tanpa harus membebankan kembali dan melihat portofolio kewajiban mengajar yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Konteksnya di situ. Mau itu 500, mau itu 5.000, tetapi orang-orang yang sudah mengajar dan sudah berbuat, itu yang wajib kita perjuangkan.